bukan muncul. Apakah Injil apa Al-Quran? Ini kan beda ratusan tahun. Loh. Ya udahlah, Bible yang bener lah, Al-Quran salah udah. Ngomong gimana? Tidak juga, nggak bisa dong langsung ngomong begitu. Harus ada penjelasan. Ya udah, Bible yang bener, Al-Quran salah udah selesai. Gampang kan? Itu Mas. Kita ingin berfakta. Anda ini bertanya menyangka tapi nggak punya ilmu. Gila, bertanya itu kan di kantor balik minimal Anda punya Itu berfakta. sesuatu gitu loh. Kita bicara fakta. Apa nggak berfakta semua pertanyaan saya tadi? Semua Kalau berfakta. begitu saya tanya ulang, apakah Nabi Isa sama Yesus Masya itu sama atau beda? Oh beda dong. Beda, baik. Ya, beda ya, yakin ya? Iya. Oke. Terus siapa Isa Al-Masih itu di gereja? Gereja Isa Al-Masih siapa itu Isa Al-Masih? Gereja beratusan loh itu gereja. Siapa itu? Saya yang jelas saya bicara ini Nabi Isa. Iya, saya tanya sekali lagi. Berbeda. Ada gereja Isa Al-Masih. Siapa itu gereja Isa Al-Masih? Itu cuma nama-nama nggak mau jawab kan? Nggak mau jawab. Bukan Iya. Isa dan Yesus ini berbeda. Kalau gitu. di kalender ada tulis gini, tanggal merah kenaikan Isa Al-Masih. Siapa itu? Ya kan sudah dirubah sama pemerintah. Udah dirubah, baik. Kalau begitu saya tanya Ustadz Atas, siapakah nama asli anaknya Bunda Maria? A. Yesua Amasya atau Iso. B. Yesus Kristus. Ya Yesus lah. Om Paut, siapa nama asli anaknya Bunda Maria? Iya Yesus aslinya. Nah, ke teman Kristen nih siapa? Yesus Kristus Mas. Bagaimana mungkin Bunda Maria memberi anaknya nama Yunani? Ini masa ke bahasa lagi. Saya nggak bisa masa bahasa Yunani ini. Ini kita bicara. Kamu yang mulai. Wah, kamu yang memulai ini. Mas orang apa sih? Indonesia kan? Otomatis. Ya, makanya jangan memulai dulu. Indonesia, bukan Yunani terlalu jauh. Nanti diturutin marah ngambek. Yesus itu Pak nama Yunani Pak. Iya, tapi kan di kitab Indonesia itu Bible itu Yesus Kristus. Ya itu Yunani itu Pak. Silakan nanya apa lagi, ayo. Kurang apa sih? Oke. Bisa saya nanya lagi nih, Bisa. Bisa, oke. Nah, kalau saya yang lain diam dulu dong, dengar aja dulu. Nanti kan ya. Tapi lu nyebelin kalau lu dijawab lu menyangka nggak punya ilmu gitu loh. Makanya nyantai aja Mas, dengar aja nggak usah Coba begitu. Kalau framing doang. Inilah. Saya juga sudah siapkan palu nih Bang Bos. Santai aja, dengar aja dulu lah. Nggak usah nyebelin, santai aja. Jadi gini, Pak Ustadz. Halo. Apa? Pak Ustadz. Sinyalnya datang bulan. Saya sinyalnya datang bulan. Tidak ada suaranya. nanti Daeng serang dengan pertanyaan yang sama, Daeng, dari jawabannya. Enggak, ini lain lagi pertanyaan apa? Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz ya. Di Al-Quran itu Nabi Muhammad Nabi penutup, Nabi terakhir. Nah, sebelumnya ada Nabi Isa. Pertanyaan saya, kenapa di As-Sukruf itu 61 surah 43 61 bukan Nabi penutup, bahwa kira-kira Syukur satu bukan Nabi penutup. Dari mana lu? dengar dulu. Bertanya aja, jangan berpendapat. Ntar diserang balik. Saya belum selesai ngomong, dengar dulu. Pertanyaannya begini, terangkan dong Al-Sukruf 61. Gitu. Ya, oke. Ya, sekarang gini. Ya lu berpendapat, sok tahu lu Al-Quran. Syukur ilah, saya kan punya akun terjemahan, maka saya baca. Memang ada di situ. Begitu bunyinya. Ya, di surah Aduh, capek deh lu. As-Sukruf itu perhiasan. Di ayat 61, turunnya Nabi Isa pertanda kiamat. Jangan ragu-ragu. Itu sudah. Jadi gini, Rasulullah itu gini loh ya. Belum Rasulullah itu sudah. Belum selesai. Maksudnya gini loh. Kiamat itu tidak ada yang tahu. Betul. Tapi tanda-tanda, tunggu dulu Bang. Katanya bertanya gimana? Langsung mau tak jawab. Asalkan kalau saya jawab sebelum selesai didengarkan, biar enak. Ya. Nah ini malah keluar dari anu, tidak denger ini kalau saya jelas. Oke, gini Bang.
Di dalam al-Zuhruf ya, wa innahu la'ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Hada siratum mustaqim. Ya. Jadi kalau tidak tahu saya Bang ya, menguasai ilmu Quran itu baik tentang asbabun nuzul, tafsir, gitu ya, semuanya lah 15 ilmu saya pelajari itu. Jadi di situ maksudnya, dan sungguh Isa benar-benar menjadi pertanda Ya. turunnya kiamat, terjadinya kiamat. Karena memang tandanya kiamat itu ada banyak. Pernah Rasulullah itu melihat sahabat ngobrol lah. Woi, kamu ngobrolin apa? Gini loh, wahai Rasulullah, kami bicara tentang kiamat. Oh, kiamat itu tidak akan datang kecuali dengan 10 tanda. Apa saja? Turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, Dajjal, Yajud Majud, Ad-Duhan. Jadi di ayat itu dengan turunnya Isa menjadi tanda pengetahuan untuk umat Islam bahwa kiamat akan datang. Ibaratkan gini, Tata, kamu tahu hujan itu kapan turun? Nggak tahu. Kalau tanda-tandanya tahu, Tata? Tahu. Kalau sudah mendung, gelap, itu menandakan mau hujan. Tata, kamu tahu hari kiamat? Tidak tahu. Tanda-tandanya tahu, Tata? Tahu. Apa? Dalam hadis ada 10 tanda. Turunnya Nabi Isa, Yajud Ma'jud, munculnya Dajjal, Imam Mahdi, Ad-Duhan, ya gitu. Jadi itu tanda, Bang. Ya. Gitu. Silakan, apa lagi? Nah, pertanyaan saya di sini tadi berdasarkan As-Zukhruf itu ayat 61. Kan Nabi Muhammad itu nabi penutup, nabi terakhir. Kenapa bukan di situ dicantumkan bahwa turunnya Nabi Muhammad pertanda kiamat? Tolong dijawab. Kalau turun dari dulu kiamat, Bang. Kok ada Nabi Muhammad yang turun? Makanya saya bertanya, kenapa di situ bukan turunnya Muhammad? Kenapa di situ turunnya Isa? Turunnya Nabi Muhammad, terutusnya Nabi Muhammad, kiamat sudah dekat. Ya sudah, kita dah lahir, udah kiamat dong, sudah Nabi Muhammad udah 1000 tahun lebih. Dia kebalik Ustadz. Kenapa jadi Nabi Isa terakhir jadi penutup gitu? Oke. Terbalik. Oke, sekarang gini ya. Gitu. Nabi Isa kenapa diturunkan? Bukan penutup dia itu. Coba baca dalam hadis. Nabi Isa akan turun, nanti dia diantaranya membunuh babi, mematahkan salib, menjadi hakman adlan. Apa hakman adlan? Kalau kita bicara Quran harus tahu tafsir. Kalau bicara hadis harus tahu syarahnya, asbabul wurud, penjelasannya. Apa penjelasannya di situ? Nabi Isa ini turun bukan sebagai nabi lagi, tapi dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, menjadi umatnya Nabi Muhammad dia. Makanya dia ketika turun, orang-orang mengatakan, wahai Isa, silakan kamu imamkan sholat ini. Oh tidak, umat ini sudah ada imamnya, saya mau berjemaah saja. Jadi dia sholat, dia zakat, dia puasa. Dia meneruskan ajaran Nabi Muhammad, bukan lagi sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah. Jadi tetap Rasulullah penutup para nabi itu. Walaupun Nabi Isa turun bukan lagi sebagai utusan, tapi dia menjadi umatnya Rasulullah, menegakkan syariat Islam, hakman adlan. Gitu, Bang. Top jawabannya top. Yang dipersalahkan juga nanti sama mereka ini kematiannya Ustadz. Kenapa Nabi Isa terakhir yang wafat begitu? Kenapa Nabi Isa? Bukan Nabi Isa yang terakhir. Bukan Nabi Isa. Apanya? Penutup kan nih, Pak Ustadz tadi bilang Nabi Isa. Sementara Al-Quran mengatakan Nabi penutup kan Nabi Muhammad. Kok siapa yang bilang penutup Nabi Isa? Nggak denger tadi didengerin ya? Katakan saya dengar. Gimana sih? Gini loh, Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Pertanyaannya, kan Nabi Isa nanti turun bukan lagi sebagai nabi dia, sebagai umatnya Rasulullah. Berarti tetap Nabi Muhammad nabi yang terakhir tetap. Karena Nabi Isa turun bukan sebagai nabi lagi. Gitu. Sebagai apa, Pak Ustadz? Umatnya Rasulullah. Dia sholat, dia menegakkan syariat Islam. Injil itu udah tidak berlaku dia. Hakman adlan di situ tidak membawa ajaran lagi, tapi meneruskan ajaran Rasulullah, yaitu Quran hadis. Makanya baca itu, kalau baca Quran harus tahu 15 ilmu. Kalau bicara hadis harus tahu tentang mustolah hadis, biar tahu perkata. Apa maksudnya hadis ini? Apa maksudnya ayat ini, Quran ini? Gitu. Silakan, apa lagi? Nabi Isa turun itu bukan lagi sebagai nabi, tapi dia pengikut Nabi Muhammad SAW, menjalankan syariat Islam. Kemudian akan diwafatkan. Karena sampai sekarang Nabi Isa belum wafat.
Iya. Itu kira-kira. Jangan lagi bilang nanti turun menjadi nabi ke-27. Oh, jadi Nabi Isa menjadi pengikut Nabi Muhammad seperti itu ya, Mas? Iya. Kan tadi Ustaz Tata ngomong kayak gitu. Karena ada dalilnya, Hakman Adelan itu. Ya, sekarang kan saya pernah baca, pernah dengar Nabi Muhammad mengatakan yang terdekat kepada saya itu kan Nabi Isa. Karena memang setelah Isa, siapa yang muncul Nabi? Kan langsung Nabi Muhammad kan 500-600 tahun kemudian. Kecuali Musa. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan yang terdekat oleh saya ini Musa? Kenapa tidak mengatakan gitu? Karena setelah Musa masih ada nabi-nabi. Tapi ketika Rasulullah mengatakan yang terdekat dengan saya Nabi Isa, memang setelah Isa Nabi Muhammad. Kenapa tidak menyebut Musa? Karena setelah Musa bukan Nabi Muhammad, masih ada nabi-nabi yang berlalu setelah itu. Gitu. Silakan nanya apa lagi? Iya. Mantap. Iya, ada apa lagi? Gantian mungkin kita kelamaan, nanti sebentar lagi saya standby. Kasih yang lain lagi. Justru ini loh Bang, Al-Sukurup ini banyak mualaf, yang murtadin ini sering banyak. Kenapa kau murtad? Itu Al-Sukurup 61. Isa tahu hari kiamat. Yang tahu hari kiamat kan Tuhan. Berarti Isa Tuhan tuh, murtad dia. Rata-rata begitu, mulai dari Yosua, siapa banyak, siapa Saifuddin Ibrahim, si Kace, semua pakai Al-Sukur 61. Karena dia nggak ngerti, gitu Tad. Jadi gini Bang ya, jangan mengatakan, kadang-kadang saya melihat komal-komal Kristen itu mengatakan, Islam itu selalu bahas Bible, takut ditanya tentang Islam, tentang Quran, hadis apa. Enggak Bang, kami dengan Bang Handi, kadang-kadang dengan Bang Juma dari dulu itu, kadang-kadang kami memberi kesempatan untuk bertanya. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Asalkan bertanyanya jangan sampai mengklaim dulu. Kalau saya moderatorin, jangan mengklaim dulu. Tanya aja, tapi kalau mengklaim, saya sebagai moderator, saya suruh dulu buktikan klaimnya. Seperti almarhum Uti Watimena. Kan Al-Quran itu menyadur dari Bible. Baru dia bertanya. Sebelum dijawab narasumber, saya tanya dulu, mana buktinya menyadur? Sampai dia turun minta maaf. Begitu kira-kira Bang ya. Jadi bertanya aja. Beda sama kita. Kita klaim dulu, kita baca datanya, di Bible-nya baru kita tanyain. Nggak disalahgunakan, nggak dikurangi satu huruf pun, begitu. Kira-kira begitu. Perbandingannya antara kami bertanya dengan Kristen yang bertanya. Kenapa? Karena Kristen itu bertanya ingin mencari kesalahan. Kalau kita bertanya ingin mencari kebenaran. Itu perbedaannya. Iya. Coba gini, Om Boon, ketika di sini mungkin ada 2 atau 3 saudara Kristen, ketika ditanya satu-satu dengan kalimat yang sama, pasti jawabannya beda-beda. Contohnya Pak Ustaz? Pasti beda-beda. Iya, contohnya apa? Sini saya kasih contoh. Kalau ke contoh ini pengalaman nih dunia akhirat ini gue nih. Kasih dulu Pak Ustaz yang jawab. Contohnya gini satu ya. Nih dengerin Bang, contohnya nih. Ada 5 orang Kristen. Saya tanya, pertanyaan sama. Berapa Tuhanmu? Nama Tuhanmu siapa? Melingkar-lingkar Bang menjawabnya. Melingkar-lingkar. Ya apa ada mereka jawab apa? Ada yang bilang Tuhannya satu, namanya Yahweh, namanya Yesus, namanya Roh Kudus. Ada yang bertanya Tuhan saya tidak bernama. Ada yang bertanya satu tapi kesatuan. Aduh, muter melingkar-lingkar Bang. Karena serba salah. Ya, kalau Tuhanmu satu, namanya siapa? Menyebut Yesus berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Menyebut bapak berarti Yesus bukan Tuhan. Mungkin yang Kristen itu Mas, mungkin nggak paham itu. Coba Om Boon, kalau senanya bisa jawab nggak? Ya nggak usah ditanya, pasti nggak jawab, nggak usah kasihan. Mas, bukan Mas yang mau ditanya kok saya kok, Masnya yang mau nyundul. Dewa masuk sedikit boleh nggak? Masih bisa menjawab. Boleh Pak, Pak, silakan Pak. Silakan. Baik. Om Pot begini Om Pot ya. Iya. Kenapa di dalam kekristenan itu jawabannya itu berbeda-beda
dan kenapa banyak yang bertolak belakang? Karena mereka tidak punya arah. Tidak ada yang mengarahkan. Tidak ada yang namanya arah itu begini ya. Seperti halnya umat muslim. Ketika yang namanya umat muslim itu ditanya, jawaban kami itu sama. Walaupun caranya berbeda-beda gitu. Walaupun cara kami berbeda-beda dalam menjawab, tetapi tujuan kami itu sama. Kenapa? Kenapa umat muslim itu kalau ditanya itu jawabannya itu sama? Karena kami punya arah. Karena kami punya kiblat. Kiblat kami kemana? Ke Ka'bah. Apa makna dari Ka'bah itu? Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan tujuan, menyatukan jawaban. Kemana tujuan kita? Tidak lain, tidak bukan ke surganya Allah. Nah itu yang pertama ya. Walaupun jawaban kami berbeda-beda, Bang Tata menjelaskan seperti ini, Bang Handi menjelaskan seperti ini, Mahadewa menjelaskan seperti ini, tetapi tujuan kami sama. Contoh angka 10. Angka 10 dari mana, Pak? Angka 10 itu kata Bang Tata mengatakan 5 tambah 5. Aduh. 5 tambah Bang Singa. Bos, berisik itu. Contoh kayak gini ya. Pak Tata menjelaskan 5 tambah 5 10. Dewa mengatakan 7 tambah 3 itu 10. Bang Handi mengatakan 6 tambah 4 itu 10. Tetap hasilnya itu 10 gitu. Walaupun berbeda-beda caranya, tetapi tujuan kami itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus turun lagi yang kedua kali? Karena memang tugas Yesus itu belum beres. Pengajaran Yesus itu belum beres. Yesus hanya mengajarkan ketika diutus ke Bani Israel, itu hanya mengajarkan selama 3 tahun. Mari kita berpikir secara logika. 3 tahun dapat apa? 3 tahun pengajarannya. Apa yang didapat sama murid-muridnya selama 3 tahun? Lihat Nabi Muhammad, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari lengkap sudah. 3 tahun kursus menjahit. SD aja 6 tahun. SD cuma 3 tahun dipecat itu. Ya, dipecat. Nabi Muhammad 6 tahun SD lulus. Balik ke SMP 3 tahun lulus. Ke SMA lulus. Sampai ke sarjana S1, S2, S3 lulus semua selama 22 hari, 2 bulan, 22 hari, 22 tahun, 22 hari, 2 bulan, berapa Bang Tata? Lupa deh Pak. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, lengkap. Nah, jadi lengkap sudah pengajaran baginda Rasulullah SAW sampai yang namanya umatnya itu cerdas semua. Itu ya, cerdas. Selama 3 tahun Yesus dapat apa 3 tahun? Kursus menjahit. Kursus menjahit doang. Kalau gua namanya Dewa, dia turun itu Bang. Dia turun itu meluruskan orang-orang di muka bumi ini yang bengkok. Pertama, dia cari orang-orang yang menuangkan dia. Sini lu. Lu kenapa menuangkan gua? Gua nggak pernah mengklaim diri gua Tuhan. Satu lagi nih. Siapa lu percaya gua disalib? Gua kagak pernah mati disalib. Sini lu, gua bakal gamparin satu-satu lu. Kira-kira kasarnya begitu. Satu lagi, yang nyuruh lu makan babi siapa? Gua nggak pernah mengajari lu makan babi. Babi itu haram. Itu yang penting di sana. Oke, Mas Dewa, tadi saya sudah sebutkan bahwa mungkin banyak orang Kristen itu cuman KTP-nya doang Kristen, tapi dia nggak pernah baca kitab, mungkin nggak tahu itu, mungkin seperti itu aja. Bukan mungkin, Om Pot, bukan mungkin. Tetapi yang namanya orang-orang Kristen itu, bahkan mereka tidak ada yang tahu isi Bible-nya sendiri. Betul. Ketika mereka menampilkan yang namanya satu ayat di dalam Al-Quran, ternyata Bible mereka pun pasang badan. Terus mengenai soal penyaliban, tadi menyinggung dari Bang Handi ya, mengenai soal penyaliban, Om Pot percaya kitab sejarah atau percaya sama yang namanya firman? Saya tanya dulu nih. Firman. Nah, sementara yang namanya Bible itu bukanlah firman Tuhan, tetapi Bible adalah karangan manusia. Nah, sementara Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya firman tidak mungkin yang namanya terjadi kesalahan. Tetapi yang namanya Bible, karena itu berdasarkan dari sejarah, pasti terjadi yang namanya kontradiksi, monopoli kata-kata, penambahan kata-kata. Maka dari itulah di dalam Bible mengatakan yang menulis adalah
wartawan mengatakan kalau misalkan Nabi Yesus itu disalib, tetapi Al-Quran datang untuk meluruskan itu semua. Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa itu dibunuh, orang-orang Kristen mengatakan Nabi Isa itu disalib, Islam datang untuk meluruskan itu semua. Allah mengatakan, begini loh yang benar, kata Allah, bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, melainkan yang dibunuh, yang disalib pada saat itu orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Berdamai kalian semua, ayo berdamai, masuk Islam, supaya apa? Supaya selamat. Begitu Om Poot. Ini Bang ya, tak kasih logika apa yang dikatakan Dewa dulu Bang. Ya, Apa jadi gini Mas Dewa. Yesus, tunggu Bang. Yesus itu kata Dewa itu belum lulus dia, karena cuma 3 tahun. Makanya dia mengatakan Yohanes 16:12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, nah, siapa datang itu? Nabi setelahnya. Nah kalau Nabi Muhammad lulus dia, karena 22 tahun. Makanya ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna. Karena diutus lulus kuliah S3, sempurna. Kalau Yesus 3 tahun, Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku sampaikan. Karena saya ini masih TK. SD belum lulus, masih banyak. Masih ada SMA. Tapi jangan salah. Jangan salah, Wak. Menurut Esra Soru, Yesus itu SD, SMP, SMA, STT. Menurut Esra Soru, Yesus itu sarjana teologi. Esra Soru yang ngomong begitu. Ini mah udah nggak jelas itu asumsinya. Nggak usah percaya dengan hal seperti itu. Mana mungkin yang namanya Tuhan itu sekolah. Nah sekarang kalau misalkan andaikan Yesus itu adalah nabi ya, apa mungkin yang namanya nabi harus berguru kepada rabi? Itu yang tidak mungkin. Kalau nabi berguru kepada nabi, kita percaya. Nabi berguru kepada rasul, kita percaya. Tidak ada yang namanya nabi itu harus berguru kepada rabi. Itu yang tidak mungkin. Lihat baginda Rasulullah SAW. Ada nggak satu hadis yang mengatakan Nabi Muhammad pernah berguru? Tidak ada. Gurunya Nabi Muhammad langsung. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kalau Nabi Muhammad gini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Jadi guru saya ini langsung Allah. Gitu. Tapi Yesus juga orang cerdas. Kenapa? Dia nggak perlu berguru. Kenapa? Yesus itu diberi ilmu langsung dari Sang Pencipta di dalam dirinya. Ada firman di dalam dirinya, diberi langsung begitu. Jadi nggak perlu berguru. Yesus Amasya itu orang cerdas. Semua yang dilakukan atas perintah Tuhannya, begitu. Oh iya ya. Oke, Mas Dewa, saya pengen bicara dengan Mas Dewa nih. Iya. Cuma berdua apa-apa, di sini, curiga gue. Jadi gini Mas Dewa tadi sebutkan. Iya. Al-Quran itu turun selama kurang lebih 23 tahun, 22 tahun. Ya seperti ya. Nah, pertanyaan saya, yang saya pahami itu Al-Quran turun berangsur-angsur selama. Nah, pertanyaannya begini Mas. Mengapa wahyu terakhir ya yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adanya di depan, sementara wahyu pertama ada di Al-Alaq? Ya, saya jawab. Oh ya, silakan Pak Tata. Jadi gini, kalau secara asbabun nuzul, memang surat yang pertama itu surat-surat pendek. Pertama Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Ta'wir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Ashr, Al-Adiyat, Al-Kausar, At-Takasur, sampai An-Nasr. Makanya dibagi dua nanti surat ini. Yang pertama sampai nanti di ayat apa? Di surat ini Makiyah. Ya, mulai dari 1 sampai 86 itu Makiyah. Maksudnya surat-surat ketika Nabi ada di Mekah. Nanti 87 sampai 114 surat itu di Madaniyah, di Mekah, di Madinah. Nah, kenapa Nabi mengatur surat-surat itu yang panjang-panjang ditaruh di depan? Karena demi umatnya, supaya kalau menghafal itu mudah. Makanya nanti surat-surat Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa itu di depan. Karena yang panjang-panjang. Kalau sudah yang panjang-panjang ini dikuasai, gampang surat-surat pendek itu. Itu namanya tauqif. Tauqif itu
bimbingan Allah kepada Nabi Muhammad. Terus Fatihah itu kan pendek kok taruh di tengah, di awal, karena itu apa? Ummul kitab, induknya kitab suci Al-Quran, maka taruh di pertama. Setelah itu semuanya itu panjang-panjang sampai nanti ayat 20 ke atas, kan 30 juz. Nanti kalau sudah 20 ke atas itu agak pendek. Makanya umat Islam mudah menghafal itu. Gitu. Namanya kalau secara singkat, kenapa surat yang panjang di depan? Kan turunnya gak kayak gitu. Maka jawabannya dalam ulumul Quran tauqifi. Gitu ya. Itu Rasulullah yang mengatur demi umatnya. Tapi walaupun gitu, tetap kita hafal. Surat yang pertama itu Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Mujammil, Mudasyir, Fatihah, Al-Lahab, At-Ta'wir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, sampai An-Nasr. An-Nasr itu terakhir sudah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka nanti bertasbihlah. Nah, gitu. Alhamdulillah, subhanallah, gitu. Itu ayat yang terakhir sudah. Berbondong-bondong saat itu umat Islam gitu. Silakan. Umpon masih ada waktu. Iya, tapi kan bunyinya itu wahyu itu pada hari telah kusempurnakan. Sementara itu adanya di depan. Nah, namanya sempurna berarti di belakang dong, Pak Ustadz. Ya gitu, sudah dijelasin. Itu tauqif. Tauqif itu aturan dari Rasulullah. Tapi walaupun gitu kita tahu kok ayat yang pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua apa? Yang kelima Al-Fatihah. Al-Fatihah itu nomor 5 malah. Di awal-awal. Tapi ditaruh di pertama dengan alasan kata Rasulullah umul kitab, induknya kitab suci. Pembukaan. Al-Fatihah kan pembukaan. Buka. Ya, pembukaan, maka taruh di pertama. Gitu. Udah jangan ngeyel, nanya lagi apa lagi. Enggak kasih tahu lagi Ustaz, itu Al-Quran itu enggak datang sekalian, beransur-ansur. Itu dia enggak paham. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Nazzala beransur-ansur. Anzala sekaligus. Jadi kalau Al-Quran nazzala, fa'ala beransur-ansur. Kalau sekaligus Taurat wal Injil, anjala, wa anjala taurata wal injil. Nah, itu. Ayatnya itu jelas ya. Silakan. Apalagi? Nah, Mas, kalau namanya berangsur-angsur, harusnya itu al-alaq itu di depan. Itu kan kenapa lu yang nyusun? Itu kan maumu. Kok saya yang nyusun? Sembarangan aja. Kan namanya berangsur-angsur, Mas. Berangsur-angsur berarti bertahap. Ya kan? Di sini kan bunyinya pada hari telah kusempurnakan agama Islam. Loh, itu ayat terakhir itu malah. Ini namanya lu bertanya ngeyel, Bro. Ini kok enggak demen nih. Justru lu yang ngatur gitu loh. Al-Maidah ayat 3 itu justru ayat yang terakhir itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu termasuk ayat yang terakhir itu. Hari ini telah kusempurnakan. Kalau sudah sempurna, selesai tugasnya Rasulullah. Kalau selesai, sebagaimana nabi-nabi yang lain wafat. Gitu. Jangan seperti Yesus. Karena dia ditolak, sebenarnya masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Ya sudah, saya pergi. Al-Quran itu turun Ompot sesuai dengan asbabul nuzulnya. Jadi nggak turun begitu saja. Nabi Muhammad SAW misalnya mau perang nih, dia kan nggak ada petunjuk bagaimana cara berperang, bagaimana mengendalikan musuh, memperlakukan yang lain-lain sekeliling dan seterusnya. Turunlah ayat itu. Oh, ini loh yang kau pakai Nabi Muhammad untuk berperang supaya bisa tertanggulangi semua dengan baik. Nggak asal turun ayat itu, Bang. iya, tadi Mas kan bilang berangsur-angsur, makanya saya tanya tadi. Kan sudah dijawab. Sekarang apa lagi? Udah dijawab. Yang lain lagi lah, silakan yang lain lagi. Saya kan udah Ambil wudhu Om Poot, ambil wudhu pakai peci, on cam, pakai akun gede, jangan akun nyamar begini. Tapi saya pernah mendengar Om Poot itu ya. ya. Kalian Kristen tirulah Islam itu punya kiblat. Kalian Kristen nih kok nggak punya kiblat. Terus kenapa enggak Anda login aja, Bang? Anda udah mengakui Islam itu baik, punya kiblat,
teratur, SOP-nya jelas, nggak neko-neko begitu. Anda dulu, Buktinya juga saya ada pernah di masjid Bang Handi, aku lihat. bentar dulu, saya pernah mendengar begitu loh Om Pot. Iya, iya. Bahkan Anda diserang oleh Kristen loh yang lain seperti itu. Oh, kenapa? Ya diserang, Anda Kristen kok, Anda Kristen tapi menyalahkan Kristen, nggak ada kiblatnya gitu loh. Itu menurut masnya kalau Enggak, sesama Kristen menyalahkan Anda gitu. Iya, kapan saya dialog dengan mereka? Nggak pernah. Enggak, banyak yang komentar gitu loh. Oh Ya di itu saat terserah Om Pot mereka lah, live mereka itulah. komentar Ini bener Om Pot, bukan Bang Andi. Iya. Saya nggak percaya kok dia Om Pot ini. Ya kalau bukan nggak apa-apa lah, lanjut lagi. Silakan bertanya lagi lah. Ya, yang lain lagi lah kiranya Oke, kasih boleh saya bertanya Om Pot? Ya, Enggak, ini Om Pot bertanya ke Islam, bukan kita bertanya ke dia. Oh, Iya. Kita beri kesempatan lah. korelasi boleh ya? silakan, silakan. Boleh tanya enggak Om? Boleh, boleh, silakan. Tapi nanti korelasikan ke Al-Quran juga ya Om Pot ya. Bisa, bisa ya. Ini Ya bisa. Om Pot pernah tahu nggak? Pernah baca di saat Yesus memerintahkan bahwa muridnya itu disuruh orang-orang itu waktu itu disuruh mengikuti apa yang sudah dikerjakan Ibrahim. Bisa diringkas Nggak Mas, tahu. kira-kira gimana anunya? Pernah baca nggak kalau Yesus memerintahkan bahwa disuruh mengikuti apa yang dikerjakan oleh Abraham? Iya, iya, iya itu kan memang bapak segala bangsa Ibrahim itu kan. Iya. Tapi Bapak mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Ya kan ada ayatnya, ada kisahnya di Injil itu. Injil Yesus ada di Perjanjian Lama. Kalau sama Om Pot Bang beranalogi, jangan pakai begitu, dia nggak Bukan. paham. Ini bukan di Perjanjian Lama. Masa Yohanes Perjanjian Lama? Kan Bapak bilang tadi Abraham. Iya. Perjanjian Lama. Iya, di Perjanjian Baru Bapak baca Yohanes. Oh iya, Perjanjian Baru Yohanes itu Perjanjian Baru. Tapi Bapak tadi menyebut Ibrahim itu di Kejadian Perjanjian Lama. Ini di Perjanjian Baru Pak, di Yohanes. Ya, apa Yesus itu? mengatakan bahwa disuruh mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Ibrahim. Oh gitu. Bisa ditunjukkan ayatnya Mas di Tapi Yohanes nanti berapa? Ayat nanti berapa? pakai peci Pak ya di sini ya. Iya, Untuk Yohanes peci berapa? ya. Yohanes 8 ayat 33 hingga 41. Tolong Bapak yang bacakan sendiri, buka. Tunggu, saya cari dulu. Ya, Yohanes 8 Yohanes 8. ya. Terus 31 31 ya? ya hingga 47. 31. Bentar, Mas. Habis ini kembali ke penyaliban lagi. Itu Dari itu belum tuntas. itu yang membantah penyaliban, pembunuhan Yesus serta pembunuhan Yesus juga itu. Cuman saya nggak mau ini dari tadi karena ada guru-guru saya di sini. Seharusnya kalau ikut itu Bapak Umpol ini nggak percaya penyaliban. Baca itu. Saya percaya penyaliban lah, jelas kena. Sudah baca aja dulu Pak. Ayat 31 Oh ya, sebelum masuk ya, ini acara bola Indonesia, doakan ya Iwan Pilah, Ya. semua yang ada di sini semua supaya Indonesia bisa menang ya. Doain Ya. semua. Mari kita berdoa bareng-bareng, Pak. Ya, kita berdoa sama-sama dan doain juga supaya Dewa bisa kawin lagi ya. Kalau itu nggak Doain gua sama-sama ya. Allah. Di desa saya ini banyak anak-anak teriak-teriak. Diam. Sebentar, dipandu oleh izin dulu ya. Silakan Ustadz dipimpin doanya, semoga Indonesia malam ini bisa memenangkan pertandingan ini, melaju ke babak final. Mantap Bang Handi. Siap. Ya. Mari. Enggak, Silakan nanti Bang Tata. kalah, saya tidur rasa Silakan nanti. Ustadz. Ya udah gini aja. Mudah-mudahan pertandingan Indonesia timnas menang ya. Ala hadhihi niyah
wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cece. Allahu Akbar. Oke, Mbak Ot sudah dapat ayatnya 37 Yohanes 8, bentar Pak. Yohanes 8 37 hingga 47. 37 ya. 37 hingga 47. Yohanes 8 ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, itu ya? Ya, baca Pak. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Itu ya, sudah. Baca sampai 47 sampai selesai. Mereka bertanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kemungkinan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang matang kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak, biar masuk ke hati Pak. Ini ayat 40-nya ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Udah. Lanjut. Belum sampai 47. Oh, 47. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu yang melakukan dengan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran, sebab tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang buktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengar firman Allah. Itu sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Udah Mas. Benar kan? Apa yang saya katakan? Disuruh mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh Abraham. Oh, tidak seperti itu maknanya. Loh, baca ulang. Saya yang salah atau Bibelnya yang salah? Baca ulang, Pak. Ini Abraham siapa? Yesus siapa, Mas? Baca ulang. Pelan-pelan. Pasti dapat kusir jadinya kalau begitu. Mas perlu tahu, Abraham itu siapa? Yesus itu siapa? Nggak ada ayatnya di perjanjian baru ini Abraham itu sudah bangkit diangkat Allah. Yang ada itu Yesus. Loh. Cukup labangnya dapat kusir jadinya. Iya, kalau begini Mas katakan seperti itu, seakan-akan Abraham lebih tinggi derajatnya daripada Yesus. Itu terbalik, Mas. Yesus mengatakan apa yang dikerjakan oleh Abraham. Iya, itu salah. Tidak seperti itu maknanya. Loh, itu ayatnya kok. Iya, memang ayat. Saya sudah baca ayat kan. Itu perkataan siapa itu? Mungkin cara pandangnya Mas dengan saya berbeda. Ya udah kan berbeda cara pandangnya udah. Mau dia aja kan dipaksa Bang Jen. Mau dia apa? Ya, udah. Gak bisa. Kita fungsikan aja kedua narasumber ya. Jangan mengatakan seakan-akan nanti Abraham lebih hebat. Jangan gitu. Kalau dalam Islam itu qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. La nufarriqu baina ahadin. Kami tidak membeda-bedakan para nabi. Semuanya mulia di sisi Allah. Jadi jangan mengatakan, oh kalau gitu Abraham seakan-akan lebih hebat dari Yesus. Gak ada kayak gitu. Ya.
Karena maksud dia Yesus ini Tuhan, Abraham siapa gitu. Maaf, bisa saya ngomong sama Pak Ustadz? Bisa. Oke. Jadi gini Mas, Pak Ustadz, maaf ya. Saya mengatakan seperti itu karena tidak ada ayatnya dikatakan Abraham itu lahir suci, tetapi Astagfirullah. ya baca surat Maryam. Kalau kamu mengatakan tidak ada dalilnya Abraham itu suci, kalau dalam Islam kullu mauludin yuladu alal fitrah, suci semua setiap bayi yang lahir itu. Dosa itu ada ketika melakukan. Gitu ya. Iya kalau di Kristen. Saya intinya gini ya. Saya mau menyamakan ketika Rasulullah memerintahkan bahwa disuruh. Bentar, jangan di-mute dulu. Saya bawa narasi kok di-mute. Saya hanya mau mengatakan bahwa apa yang disampaikan tadi sama dengan yang Nabi Muhammad menyampaikan disuruh mengikuti millah Ibrahim. Begitu. Itu dia. Oke. Lanjut. Silakan, apa lagi? Yang saya baca di Al-Quran, Pak Ustadz, di surah Maryam, surah 19. Gimana? Dikatakan kelahiran Nabi Isa itu suci, anak laki-laki yang suci. Sementara nggak ada ayatnya kelahiran Ibrahim itu suci. Oke. Jadi, iya. Dalam Islam itu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi Allah memuliakan para nabi itu berbeda-beda. Tapi kami tidak boleh membeda-bedakan. Ketika makanya Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Sedangkan Nabi Isa kalimatullah. Nabi Musa kalamullah. Itu tidak masalah. Kami umat Islam mengetahui para nabi itu oleh Allah diberi gelar masing-masing. Makanya kami tidak membeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Gitu loh ya. Tidak masalah suci di situ, masuk suci di situ banyak nanti ya. Nabi Imron itu ya, orang tuanya Maria memang pernah berdoa supaya nanti anak keturunannya itu tidak disentuh setan gitu deh. Akhirnya memang Nabi Isa ya, anaknya Maryam ini memang tidak disentuh. Makanya dalam Al-Quran dia tidak disentuh setan gitu. Karena doanya neneknya, kakeknya. Ya, tidak masalah kayak gitu itu dalam Islam. Karena para nabi itu diberi keistimewaan masing-masing. Nah, yang jelas kalau masalah gelar para nabi di dalam Islam, kalau wali ada Sultanul Aulia, rajanya, ratunya, rajanya para wali, Syekh Abdul Qadir. Kalau rajanya para nabi, Sultanul Anbiya, Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ibaratkan presiden menguasai seluruh Indonesia. Kalau Yesus kepala desa, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi beda kelas men kan gitu. Yang penting Nabi jangan dikultuskan. Iya gitu. Oke, tapi Pak Ustadz, di Al-Quran itu yang dikatakan serba ajaib bukan Ibrahim, tapi kan Nabi Isa. Ya nggak ada masalah itu mah. Ajaibnya dalam hal apa coba? Nanti saya jawab. Ajaibnya dalam hal apa? Ya kan menghidupkan orang mati. Ibrahim nggak ada ya menghidupkan orang mati. Itu mujizat. Mujizat ya, itu amrun ghaibun lil adat. Tidak masalah. Elia juga menghidupkan orang mati yang sudah lama. Bahkan kalau kamu baca sejarahnya Syekh Abdul Qadir, rajanya para wali, beliau pernah menghidupkan 500 mayat malah. Apakah dia nabi? Ya tidak. Jadi hal-hal kayak gitu tuh udah usah. Islam itu banyak contohnya. Sia-sia kamu mengatakan kayak gitu ke muslim itu. Mujizat kan hanya menunjukkan dia seorang nabi. Nabi itu kan mujizatnya berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Betul. Nabi Musa lebih hebat. Lautan bisa dibelah. Kan beda-beda mujizatnya Nabi itu, Bang. Iya kan, apalagi beda. Elia dengan Isa kan berbeda. Elia nggak ada. Ya berbeda. Kalau Elia mayat bayi yang meninggal. Yesus Lazarus. Satu lagi, Pak Ustadz, satu lagi keajaiban. Yang banyak, jangan cuma satu. Apa lagi? Ya makanya ini satu lagi selain menghidupkan orang mati. Nabi Isa hari kiamat
datang kedua kali. Sementara Elia nggak ada ayatnya. Perlu jaga buka kamera itu, kita lagi di YouTube nih. Kena. Sorry. Oke, sekarang kamu mengatakan bahwasanya Nabi Isa turun lagi. Maka dalam Islam dijelaskan, Tahta, kenapa kok Isa yang diturunkan lagi? Kok bukan nabi-nabi yang lain? Oke. Yang pertama, karena tugasnya nabi-nabi yang lain sudah selesai. Tugasnya Musa dia gagal, ya udah Isa, kamu saya angkat saja. Ya, nanti kamu tak kasih tugas nanti di akhir zaman membunuh Dajjal. Jadi alasannya kenapa Isa yang diturunkan? Karena Isa belum mati. Padahal dalam Islam di bumi ini kamu lahir, di bumi ini juga kamu meninggal. Isa langsung naik dia. Ya, sehingga diturunkan itu diantaranya untuk meninggal. Makanya dalam hadis Isa turun ke dunia, dia selama 7 tahun dia hidup di dunia. Ya, jadi kalau ditanya kenapa harus Isa? Pertama karena dia belum mati. Kedua karena dia punya tugas lagi membunuh Dajjal, menjadi umatnya Rasulullah. Nyambung kan enak. Jadi menurut Pak Ustaz, Nabi Isa itu belum mati ya, belum meninggal. Iya kan ayatnya wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Diangkat dia. Lalu kemana dia? Barrafa'ahullah. Allah angkat dalam keadaan hidup-hidup. Tetapi coba Ustaz, apa? Ini surah Maryam, selamatlah ketika aku lahir, selamatlah ketika aku meninggal. Oke, sudah. Aku hidupkan kembali. Udah saya jawab. Ya. Itu doanya Isa sama seperti doanya saya gitu. Orang hidup itu harus tahu 3 fase ini. Fase ketika dia lahir, pertama. Fase kedua, ketika dia meninggal. Fase ketiga, ketika dia dibangkitkan. Tidak masalah Isa mengatakan kayak gitu, saya juga gitu. Doa seperti Isa. Mana doanya? Allahumma inni nas'aluka, ya. Aduh saya lupa. Salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut. Coba. Wa rahmatan indal maut, wa maufiratan qobla ba'dal maut. Berarti kan sama seperti Isa kan? Ya Allah, saya kesejahteraan bagi saya ketika saya hidup. Nah, ini saya hidup ini. Nanti saya ketika mati, kapan? Nanti ketika dia turun lagi mati. Dan ketika saya dihidupkan lagi di mahsyar. Ya saya juga gitu. Ya Allah, saya ini sudah lahir ya Allah. Ya, berilah keselamatan ya Allah supaya iman saya sampai meninggal ini saya tetap membawa iman Islam. Juga ketika saya meninggal ya Allah. Ya, bahkan ketika saya dihidupkan lagi di mahsyar. Jadi ayat itu bukan berarti Isa itu mati, lahir, mati, bangkit seperti yang Kristen imani. Tidak. Isa sekarang ini masih fase yang pertama, sama seperti saya. Ya, saya kan lahir sekarang, belum meninggal. Ini fase pertama. Isa juga fase pertama, karena dia diangkat oleh Allah. Fase kedua nanti dia turun, lalu meninggal selama 7 tahun dia di bumi meninggal. Fase kedua. Saya juga akan meninggal nantinya. Fase kedua. Setelah itu saya dengan Isa dibangkitkan di mahsyar. Fase ketiga. Makanya di situ ketika aku lahir, mati, hidup, gitu. Ya. Iya, tapi kan Pak Ustadz itu ya sama kita semua, lahir nanti meninggal. Tetapi Nabi Isa udah lahir, terus ada ayatnya lagi diangkat Allah kan. Itu kalau pakai ayat Bibelmu, kamu kan hanya Al-Quran. Coba di An-Nisa 158 pasas, sesungguhnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, ada kan? Gimana? An-Nisa berapa? 158. An-Nisa 158. Itu kan itu. Ya. Kamu itu salah paham. Stat, aku dikit boleh Stat? Ya silakan, Tin. Gini, siapa ini? Om Poot. Yo. Jangan terlalu mencintai Nabi Isa karena Allah sudah mengkoridori. Di mana koridornya? Di mana batasannya? Silahkan dibaca Al-Maidah ayat 17. Ini khusus nih untuk orang-orang yang mencintai Nabi Isa alaihissalam berlebih-lebihan. Tolong dibacakan Al-Maidah ayat 17. Al-Maidah ayat 17. Bentar ya, saya cari. Ya. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata, itu ya ayatnya. Iya betul, lanjut. Sesungguhnya
telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan orang yang berada di bumi semuanya. Kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Udah, Mas. Ya, selamat datang di kebenaran gitu. Jadi ngapain mencintai sesuatu yang bisa dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Silakan lanjut, Ustaz. Ya, lanjut. Jangan dilanjutkan, apa lagi? Gantian Pak Ustadz, yang lain lagi lah. Dari lainnya apa cuma kamu otennya? Ya elah, masa aku jawab masa langsung skakmat. Nanya lagi dong, harus bebal, harus ngedumel, harus menyangkal gitu dong. Iya, kayak Bani Israel itu bebal. Kasih yang lain lagi lah. Gak ada yang lainnya, otennya gak ada yang naik. Ya udah kita yang nanya, bisa nggak? Kita yang nanya. Oke, gantian ya. Oke, silakan. Mantap ya, kita yang nanya ya. Nah, tolong dalam kekristenan, tolong dong, bisa nggak sih Yesus ini menebus dosa manusia tanpa kayu salib? Silakan. Jadi pertanyaan Mas, bisakah siapa? Yesus menebus dosa manusia tanpa kayu salib? Salib. Iya. Jadi gini Mas, sekarang faktanya kalau kita bicara Injil Yesus, Alkitab, Bible, Yesus itu mati di kayu salib, nggak ada. Jawab dulu bisa atau tidak, baru nerangin. Karena gini Mas, Allah menjadi manusia, wujudnya itu Yesus, ada misinya. Ya, misinya tentang keselamatan, penebusan dosa. Karena kita sudah berdosa semua. Jadi nggak ada ayatnya seperti itu. Jangan dibalik-balik. Faktanya itu mati di kayu salib untuk menebus dosa. Saya kira itu. Kalau saya bisa menjawab pakai Bible itu. Jadi apakah bisa? Nah, maka kata Yesus itu, kalau kamu tidak bertobat dan seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk surga. Berarti dengan tobat masuk surga itu. Ya, karena dalam ajaran samawi itu sama seperti Islam, istighfar. Mana ayatnya? Matius 4:17. Terus ampunilah aku, istighfar. Lukas 11 ayat 4. Juga di dalam Keluaran 34 ayat 9 atau Mazmur 79 ayat 9. Ya. Dua, harus mengaku dosa. Semuanya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Kalau dalam Islam, yaghfirud dzunub jami'ah. Kalau kamu bertobat, diampuni semuanya. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi kalau kita teliti, semua ajaran samawi itu sama. Menebus dosa itu dengan bertaubat, istighfar. Itu ayatnya banyak itu. Ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Kenapa kok harus bertobat? Karena dosa itu ditanggung dirinya sendiri. Anak tidak bisa menanggung dosanya bapak. Bapak tidak bisa menanggung dosanya anak. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa ditanggung pribadi masing-masing. Dalam Bible mana tata? Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4. Sama. Lebih banyak malah di Bible itu. Iya, betul Pastor. Ya sudah, kalau betul nanya lagi, ayo. Ya gantian lagi, yang nanya saya. Gantian Korel. Silakan mulai nanya lagi. Nanya sama Oteng nih. Enggak nanya sehingga membuat itu umat Islam nggak bisa jawab, Pak. Iya, silakan. Enggak, Bapak menanyakan. Tanya sampai puas Bapak sehingga umat Islam nggak bisa jawab gitu. Saya nggak sampai ke sana itu. Saya cuma ditanya jawab, nggak sampai ke sana saya, Mas. Apa yang saya sudah tanya tadi sama Pak Ustadz udah dijawab, ya cukup seperti itu aja. Oh gitu ya. Iya, saya udah bersyukur aja udah dijawab sama Pak Ustadz. Ayo Sar, Yuk.
Menurut Anda, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya nggak boleh, masa orang nggak bersalah dibunuh. Oke, baik. Apakah Yesus itu punya salah? Nggak punya. Kenapa dia dibunuh? Ya kan banyak ulama-ulama itu yang iri dengan Yesus, makanya dia dihianati. Artinya pembunuhan Yesus di tiang salib melanggar perintah Tuhan, betul? Ya kira-kira seperti itulah. Nggak ada ayatnya Allah menyuruh membunuh, nggak ada itu. Ya, artinya pembunuhan Yesus di tiang salib itu atas kehendak iblis, betul? Bukan kehendak Tuhan. Salah. Terus kehendak siapa dia dibunuh, Bang? Iya, artinya tugasnya sudah selesai. Enggak, itu bukan masalah tugas. Kehendak siapa? Nggak ada hubungannya dengan iblis itu, nggak ada hubungannya. Enggak, ini Bang, nanti saya kehendak siapa Yesus dibunuh di salib? Ya, kehendak siapa? nggak ada yang punya kehendak itu. Oke, itu terjadi baik. secara alami. Ada yang mengkhianati. Oke. Ada Anda tahu nggak Pak Yusir? Anda tahu nggak siapa-siapa? Anda tahu nggak siapa-siapa yang terlibat dalam pembunuhan Yesus? Seperti yang saya tahu ya, yang ini saya tahu, yang saya pahami. Iya. Itu yang pertama itu Yudas. Yudas mengkhianati. Ya, Yudas itu muridnya. Murid Yesus dikhianati. Yudas berkhianat itu karena apa? Karena disuruh oleh imam-imam, dia diberi. Salah. Karena Yudas berkhianat itu karena kerasukan iblis. Ah, di mana ayatnya itu? Tunjukkan dong. Di mana ayatnya? Bawa kerasukan iblis. Bisa nggak Bisa. Di surat apa itu, Mas? Bahwa Yudas kerasukan iblis. Tunggu. Karena yang membunuh itu bukan Yudas, dia hanya mengkhianati, memberitahu, ini dia, Yesus ini yang ini. Bukan Yudas yang membunuh. Bang, jawaban yang tepat itu kalau pakai Bible ya. Kenapa Yesus mau dibunuh? Jawabannya Yohanes 8:37. Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Semua para nabi gitu. Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Nabi Muhammad di Quraisy mau dibunuh. Kenapa mau membunuh orang Quraisy? Karena menolak ajaran Nabi Muhammad. Gitu loh ya. Jadi sebentar, Ustaz saya jawab dulu tadi dia tanya. Oh ya ya. Lukas 22 nomor 3. Ini Bang ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid. Lukas 22 nomor 3. Lukas 22 nomor 3. Itu saya udah jawab ya. Oke. Nomor 3 ya. Lukas 22 nomor 3, Bang. Tadi gimana bunyinya Mas sebut bilang tadi? Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ya, saya sudah baca, Mas. Jadi Yudas ini dibawa pengaruh iblis, dia mengkhianati Yesus. Kemudian nanti siapa yang akan kucium itulah Yesus. Makanya dia yang menunjukkan ini Yesus, ditangkaplah dia begitu kan. Kira-kira begitu, Bang. Iya. Baca aja Lukas 22 nomor 3 jelas kok, Bang. Iya, saya udah lihat. Saya itu nggak berani ngomong kalau nggak punya data ya, Bang. Ngeri loh itu. Malu gua kalau ngomong, mana datanya nggak ada, wah malu gua. Pantat gua mau taruh di mana? Iya, mantap. Muka gue taruh di mana? Pantat lagi. Oke, lanjut. Ada ya, Bang ya? Iya. Oke, makasih, Bang. Lanjut, Tad. Jadi betul yang dibaca tadi Pak ya, Om Baot ya? Iya. Betul yang dibaca itu ya? Betul. Jadi yang terlibat dalam pembunuhan Yesus itu satu, imam-imam kepala tua-tua disebut oleh Kayapas lah, satu. Betul. Yudas berkhianat, kenapa? Karena Yudas ini sebenarnya orang baik. Kenapa dia berkhianat?
Karena iblis mempengaruhi dia tidak bisa melawan iblis. Pergilah, Yudas menunjukkan ini Yesus. Datanglah tentara Romawi menangkapnya. Nah, keempat item ini, Yudas, iblis, Kayapas, tentara Romawi. Semua yang dilakukan ini adalah melanggar perintah Tuhan. Kenapa? Karena perintah Tuhan di Ulangan 20 nomor 13 kalau nggak salah, itu dilarang membunuh, apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi pembunuhan di atas tiang salib ini itu melanggar perintah Tuhan. Iya. Itu. Jadi kalau ada orang mengimani Yesus mati di tiang salib anaknya Maria, imannya berdiri di situ, artinya adalah iman seorang Kristen ini berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan, alias berdiri di atas pengaruh iblis kepada Yudas. Itu fakta, Bang. Nggak bisa dipungkiri itu. Iya, Yohanes 8:37 juga gitu. Ya, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Wah, itu. Tuh. Ya. Jadi kalau ingin lepas daripada pelanggaran perintah Tuhan, di Islam yang meluruskan. Yahudi ingin membunuhnya, Kristen membunuhnya setuju supaya menjadi Tuhan. Datang Islam, Al-Quran meluruskan. Begitu. Jadi indah Islam itu. Tidak boleh ada orang dibunuh yang tidak bersalah. Jangankan dalam keadaan begitu, dalam keadaan perang, yang boleh dibunuh orang yang agresif. Ibu-ibu, bapak dua, ibu dua, nenek dua, kakek dua, anak kecil perempuan, kagak boleh disentuh. Tanaman, pohon, nggak bisa dirusak. Yang boleh diembat adalah orang-orang yang agresif, yaitu orang kafir yang memusuhi Islam, itu saja. Makanya di Indonesia aman ini. Kenapa? Setelah Indonesia merdeka, tidak semua orang kafir yang harus diembat. Yang boleh diembat adalah orang kafir yang agresif. Begitu. Ustaz Tata jelaskanlah, ada 2 jenis kafir, silakan Ustaz. Ada 2 ya, jenis kafir ya? Iya, silakan Ustaz. Ada 2 kafir, ada 4 kafir, macam-macam kafir. Kafir harbi, mustakman, muahad, dhimmi. Ya. Terus apanya ditanyakan? Ya seperti orang Kristen, kita kan ini Kristen ini kan kita di dalam Al-Quran dia kafir. Nah, kenapa ya, kita nggak perangi dia? Silakan Ustaz. Muahad atau dhimmi. Kalau kafir harbi itu yang wajib diperangi, itu kafir harbi. Harbi itu apa? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi ini, membuat makar. Contohnya Belanda. Belanda ini merampas harta kita, ya, atau kebun-kebun kita. Ini harbi namanya, membuat makar. Ya, kita diperintah perang. Makanya semua ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bunuh-bunuh, perang, itu harbi semua itu. Kalau kafir selain harbi, kata Rasulullah, jangan kamu mendolimi kafir dhimmi atau muahad. Barang siapa yang mendolimi mereka, maka tidak akan mencium bau surga. Makanya umat Kristen di sini aman, enak. Karena perintah Nabi, jangan mendolimi mereka, berbuat baiklah kepada mereka dalam hal sosial. Yang nggak boleh itu dalam hal agama, tidak boleh ikut-ikut. Gitu. Makanya Islam, dimanapun Anda berada, kalau mayoritas Islam pasti aman. Karena perintahnya nggak boleh. Misalnya nih, maaf ya Bang Yusar ini, Anda orang kafir. Kafir itu menutupi. Ya, menutup, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Anda kafir di mata kami, tapi bukan termasuk kafir yang dimaksud tadi. Tetap kita harus bersosialisasi, bermuamalat dalam hal yang baik, toleransi antar umat beragama, tapi nggak boleh toleransi inter, nggak boleh ikut-ikutan. Begini Mas, pas. Ya kenapa Bang? Ya, itu ada batahannya. Orang Kristen nggak kafir. Itu di surah 3 Ali Imran ayat 55. Tolong dibaca Mas. Siapa bilang nggak kafir Bang? Kan Anda menuangkan manusia Bang, meluangkan ya, Tuhan selain Allah. Makanya baca dulu lah Ali Imran ayat 55 Mas. Nggak ada Kristen di situ Bang. Enggak, baca dulu dong. Saya minta dibaca. Tadi saya disuruh baca, saya baca kok.
Apa sih? Saya mendengarkan. Mas yang baca. Apa? Bahar. Ali Imran 55. Iya, Ali Imran ayat 55. Ya, di situ kan membahas Nabi Isa. Memang Nabi Isa kan kafir. Betul. Sekarang gini, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kafir? Apa kafir itu? Kafir itu mereka yang mengingkari Isa atau menolak kebenaran. Ustaz, ada itu, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang. Jadi kita pengikut Nabi Isa tuh nggak kafir. Nah, iya, pengikutnya Isa di situ yang mentuhankan Allah, yang mengikuti Isa, mengimani Isa sebagai utusannya Allah. Iya, bukan kafir mereka ini umatnya. Gini loh, umat setiap para nabi diutus pasti ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman berarti mereka yang percaya di zaman itu. Yang kafir mereka yang menolak di zaman itu. Gitu loh. Di situ membahas kisahnya Isa di zamannya Isa. Gitu, oke? Ya kan sampai sekarang. Loh, sampai sekarang gimana? Kalau sekarang laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang yang sudah berubah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa itu bagian dari Tuhan. Yang tidak kafir adalah yang mengaku Isa ini utusan Tuhan untuk Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, Kristen itu menjadikan Isa sebagai apa? Tuhan tahta. Laqad kafara, kafir. Yang benar gimana tahta? Isa utusannya Allah untuk Israel. Baru itu muslim namanya. Patuh kepada ajaran Yesus. Ya, inilah yang membedakan Pak Ustaz. Bedanya apa? Isa dengan Injil Yesus. Lari lagi ke situ. Lalu dibahas lari lagi ke situ. Iya. Makanya begini loh Bang Yuser, Anda kan bawa data, udah diterangin, ya manutlah. Kan jelas di situ. Oke, lanjut. Itu loh Bang. Ayo lanjut. Apa lagi? Hanya tadi Pak Ustadz membaca berhenti padahal membersihkan kamu dari orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang. Oke. Kamu tahu nggak di atas itu siapa? Maksudnya gini loh. Orang-orang yang muslim yang beriman kepada Yesus di atas orang-orang kafir sampai kiamat itu. Siapa di situ? Ya Islam. Di zamannya Yesus sampai Rasulullah dilahirkan, diutus, yaitu memang pengikut Yesus itu apa kata Yesus? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai umatku, Ustaz, aku akan pergi, tapi tunggu dulu. Dengerin dulu. Nabi Muhammad, bagaimana bisa ada umat Islam, umatnya Muhammad, sementara beda zaman? Oke. Nggak paham dia. Jadi gini Bang. Jadi umat yang sebenarnya umatnya Yesus itu harus muslim Bang. Karena Yesus mengatakan banyak yang ingin, kalau di Bible gini ayatnya, banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Tapi Yesus meminta akan ada penolong. Kalau penolong itu datang ya kamu ikut itu. Maka kalau dalam Al-Quran Sof ayat 6, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai umatku, kata Isa, nanti akan ada nabi akhir zaman namanya Muhammad Ahmad. Ya kamu harus ikut dia. Jadi kalau ikut dia maka di atas orang-orang kafir itu. Nah pertanyaannya, ketika Nabi Muhammad diutus, mereka ini sesat, pengikut-pengikut ini pada akhirnya ya kafir. Kalau tidak ingin kafir, seharusnya ketika Nabi Muhammad diutus, dia harus beriman kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad meneruskan syariatnya para nabi yang dahulu. Ya, karena para nabi itu bergantian diutus. Al-Maidah 44 sampai 48. Di zamannya Musa harus ikut Musa. Sampai kapan? Al-Maidah 46. Sampai Allah mengutus Isa. Maka wal yahkum ahlal Injil bima anjalallah, ikutin Isa. Sampai kapan? Al-Maidah 48. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka beralihlah ke Nabi Muhammad. Seperti presiden itu loh. Berkesinambungan. Di zamannya Soeharto, orang-orang harus mengikuti undang-undang Bapak Soeharto. Sampai kapan? Sampai ada pemilu.
Ketika diganti oleh presiden setelahnya, enggak saya enggak mau, saya ikut Soeharto saja, enggak boleh, percuma ada pemilu. Ya, sampai kapan? Sampai ada pemilu lagi di zamannya Bapak Jokowi. Bapak Jokowi jadi presiden. Apakah boleh? Enggak, saya tidak mau ke Bapak Jokowi, saya mau ke Soeharto saja atau SBY. Enggak boleh. Ya, di zamannya siapa kamu sekarang ini? Oh, saya Bapak Jokowi. Undang-undangnya Bapak Jokowi. Nuh, Soeharto kan punya undang-undang Tata. Ya kan itu untuk di zaman itu. Kalau sudah dirubah dengan undang-undang yang baru, tidak berlaku undang-undang yang dulu. Kitab Taurat dan Injil di zamannya Nabi Musa dan Isa untuk Israel. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, ada perjanjian lagi, kitab lagi. Tidak berlaku Taurat Injil. Enggak, Tata, saya tidak mau ikut Nabi Muhammad. Saya Musa saja. Gak boleh. Percuma Allah mengutus Nabi. Percuma ada pemilu. Gitu. Oke, Pak Ustadz, saya tanya ya Pak Ustadz ya. Boleh tanya, silakan. Tadi Pak Ustadz katakan, ya, Nabi Isa mengatakan setelah saya ada datang seorang Nabi namanya Ahmad. Seperti itu ya Pak Ustadz? Ya, terus. Nah, betul. Itu di surat As-Saff, ya, saya paham. Ya, terus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ayat ini ada Yesus mengatakan setelah saya ada Ahmad di Injil? Coba jelaskan di Injil, apa ada ayat yang sama? Kok di Injil sih? Al-Quran itu kok Injil dicari? Saya ngerti itu di As-Saff itu Al-Quran, tapi yang saya tanya, apakah ada ayat serupa? Nabi Isa mengatakan di Injil bahwa setelah saya ada datang seorang Nabi namanya Ahmad. Injilnya mana ini kok Injil sih ditanya? Ya saya kan bertanya, apakah ada di Injil ayat serupa? Gini Bang, kalau di dalam Injil itu Bang ya, kalau di dalam Taurat dan Injil tentang Nabi Muhammad ini sifat-sifatnya yang dikenalkan. Seperti dalam Al-Quran. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu, belum selesai. Sabar. Katanya di TikTok itu, pelan-pelan Pak Sopir gitu ya. Oke. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Makanya ketika Nabi berumur 13 tahun pergi ke Sam, mau ke Palestina, dia bertemu dengan pendeta Bahiro. Apa kata pendeta ini? Pulanglah kalian, karena anak ini seorang nabi. Kamu tahu dari mana? Wahai pendeta, saya ini ahli kitab. Saya tahu sifat-sifatnya ada pada anak ini. Berarti benar dalam Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad. Makanya Rabi Yahudi namanya Ibnu Salam masuk Islam. Nabi tanya, wahai Ibnu Salam, seorang Rabi yang terkenal, benar nggak ada sifat-sifatku di kitabmu? Ada ya Rasulullah. Gitu. Waraqah bin Novel pendeta dia, tapi dia membenarkan keutusan Rasulullah. Tahu dari mana? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu dari Taurat dan Injil. Ya. Gitu loh ya. Oke. Silakan. Apa lagi? Saya salut dengan penjelasan Pak Ustadz yang mengatakan bahwa di Al-Quran namanya Ahmad atau Nabi Muhammad. Sementara di Injil Bible itu cuma sifat-sifatnya ya, nggak ada nama ya. Walaupun Yesus diutus, apakah ada di perjanjian lama nama Yesus? Bagaimana? Bagaimana? Yesus ketika dia diutus, ada nggak namanya Yesus di perjanjian lama? Tanda-tandanya? Ada di Yesaya. Ada nggak? Ada di Yesaya. Ya, silakan, mana? Mana nama Yesus? Coba. Sifat-sifat juga kan? Telah lahir bagimu Yesus gitu. Iya, kamu tertawa, saya tertawa nanti. Iya. Oke, Pak Ustaz. Mantap. Oke. Silakan, apa lagi? Lanjut lagi, Mas. Ya, kamu yang lanjut. Ya, sama tahu ada yang mau bertanya, saya menjawab. Gantian lagi tuh. Oh ya, silakan Bang Andi. Korek. Iya. Jadi Pak percaya kalau Yesus itu dibunuh di tiang salib ya, Bang? Iya, kalau berdasarkan Bible Alkitab ya saya percaya aja. Mati di kayu salib. Kalau Al-Quran ya nggak ada. Jadi Anda percaya bahwa nggak mati langsung. Jadi Anda percaya pembunuhan itu di luar daripada perintah Tuhan ya?
Ya, iya. Masa nggak bisa buka akal sih bang? Itu kan bukan perintah Saya Tuhan. menjawab. Iya. Tapi saya Sudah, kan, sampai situ aja. Kalau saya udah menjawab, nggak usah ditanya lagi. oke, tujuannya apa sih bang Yesus mati di salib itu? Ya sudah mungkin sudah sampai situ saja ajalnya, sudah waktunya untuk kembali. Oh, udah nyampe begitu. Nah, sudah selesai tugasnya lah. Terus kemudian yang mati itu status Yesus waktu di salib itu statusnya Tuhan atau dia manusia bang? Nah, kalau kita kembali ke akidah kita, kalau dia adalah Quran membantah, kalau di kita itu percaya Yesus itu Tuhan, dia Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ruh. Oke? Jadi tentara Romawi membunuh Tuhan. Ya? Bagaimana? Jadi tentara Romawi membunuh Tuhan ya? Ya begitulah ceritanya kan yang diceritakan di Bible itu. Jadi pernah Kristen ini kehilangan Tuhan 3 hari ya? Iya, kan 3 hari baru bangkit toh? Iya, kan Mas bertanya 3 hari. Iya, ya nggak apa-apa bang. Jadi 3 hari kehilangan Tuhan berarti pernah dunia. Iya, iya bang. Udah saya paham. Jadi pernah dunia ini kekosongan Tuhan ya? Ya. Terus siapa yang mengendalikan semuanya kalau Tuhan mati ya bang? Ya kalau Mas tanya saya kan ada Allah Bapa. Oh ada Tuhan cadangan. Itu mengendali. Oh ada Tuhan cadangan. Bukan Tuhan cadangan, Allah Bapa. Oh berarti yang mati Tuhan, Bapak juga Tuhan. Inilah kalau mau ditanya seperti itu karena Mas kan nggak percaya. Iya. Ya ini kan saya nggak membantah Anda bang. Kan nggak boleh saling debat. Makanya saya bertanya gini Mas. Inilah bedanya Injil Isa dengan Injil Yesus. Ya. Jadi ini bang, ada Tuhan Bapa di surga, ada Tuhan Anak di bumi. Saya tanya dulu ya. Tolong Mas tunjukkan Injil Isa itu bentuknya seperti apa. Ntar dulu banyak pindahin dulu bang. Kan gini tadi katanya mau ditanya. Iya sekarang kan saya mau nanya cepet-cepet loh gitu loh. Jadi ada Tuhan Bapa di surga nggak mati. Iya. Tapi Tuhan Anak di bumi mati. Iya. Jadi tetap ada yang mengendalikan Tuhan Bapa. Iya betul. Nah 3 hari setelah dia hidup kembali menjadi 2 Tuhan lagi. Enggak, tetap 1. Siapa yang mati apa yang tidak mati? Kan saya jawab tetap 1, nggak usah dibangkit. Kan ada 2 bang, 1 mati 1 tidak. Iya kan sudah bangkit Mas, 1. Waktu Yesus mati ada Tuhan nggak? Ya ada Bapak kan. Siapa Bapak? Waktu Yesus hidup Bapak lagi, tadi dulu bang dengerin. Waktu Yesus mati ada Tuhan namanya Bapak. Yang mati Allah Anak. Iya. Nah setelah dia bangkit berarti hidup lagi nih. Anak ini jadi Tuhan lagi. Jadi ada 2 bang. Enggak, itu menurut Anda. Kalau menurut saya 1. Enggak ada, Tuhan cuma 1 esa kok. Hanya coba kita cek bang. Yang mana yang Tuhan nih? Coba kita cek ya. Coba kita cek bang ya. Waktu Tuhan Anda dibaptis di Sungai Yordan. Iya. Yang dibaptis sama Yohanes nih. Iya betul. Terus ada merpati, Roh Kudus seperti merpati di awan-awan gitu ya bang ya. Ya betul. Terus ada suara dari surga bang. Yang mana yang Tuhan di antara ketiga ini? Ya itu Allah Bapa yang mengatakan inilah anak yang kukasihi. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Wah, kan di ayat itu bunyinya inilah anak yang kukasihi. Kan suara, masih dari suara. Ya, jadi yang bersuara ini Tuhan, yang dibaptis bukan Tuhan. Bukan menurut Anda, tapi yang menurut saya itu Allah Bapa yang bersuara kepada ya, Allah Bapa Tuhan, yang dibaptis juga Tuhan. Iya 1, makanya nggak ketemu kalau ini Allah Bapa Lana. Kok bisa 1 ya tempatnya berbeda bang? Ya sudah lah itu. 1 di surga, dengerin dulu bang, izin ya bang. 1 di surga. Ya 1 di dunia. 1 lagi di dunia dibaptis. Iya betul. 1 di awan-awan. Wah sudah itulah. Ada 3 bang, ada 3 malah tuh. 1, waduh. Gimana bisa 1 bang, berlainan tempat kok.
Ayah, Bang ini mah jangan Ini aja, Mas. jangan meludahi saya, Bang. Enggak, saya kan sudah jawab 1. Nggak usah dipaksa saya untuk mengatakan 3. Itu kemauannya Nggak Pak. mungkin lah, masa anak kecil marah loh nanti, Bang. Udah 3 kalau bilang 1 gitu loh. Ini siapa? Itu urusannya dia. Mas tanya ke saya kan? 3, saya bilang 1. Oke? Ya udah lebih, saya mau beli dulu buat drag bentar lo las kepala. Masuk angin ya. Masuk angin saya, Bang. Silakan nanya lagi aja deh, Bang. Silakan, Bang. Kita kan nggak boleh debat, Bang, santai kan gitu ya. Ya betul. Biarlah netizen yang menilai kayak gitu ya, Bang ya. Iya betul. Oke. Lanjut biar Ustaz Tata nggak nganggur sambil mau nyetel TV nih. Kayaknya bola udah mulai gitu loh. Ya, Pak Ustadz, silakan. Silakan. Mau nanya apa lagi? Ayo. Ya saya mau nanya nih Pak Ustadz. Silakan. Kan di Al-Quran itu tidak ada dikatakan Yesus Kristus atau Nabi Yesus. Yang ada itu kan Injil Isa. Pak Ustadz bisa nggak memperlihatkan wujudnya itu Injil Isa? Oke. Fisiknya ya, fisiknya. Oke. Saya jawabnya gini. Ya. Bisa ketika dia menyampaikan sebab Yohanes 17 ayat 7. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Telah disampaikan ini yang mana? Karena tidak ada yang hafal, dia ditolak, hilang semuanya. Ini adanya Makanya kalau saya nanya, kalau kamu nanya ke saya, Tata, mana firman yang Nabi Muhammad terima? Saya bisa menyebutkan semuanya, jumlahnya 114 surat. Tapi kalau saya nanya satu saja ke Kristen, tidak ada yang menjawab, berarti hilang. Coba saya nanya ke Abang, firman yang pertama kali yang Yesus sampaikan apa? Bunyinya, coba. Kalau Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu yang pertama kali. Pertanyaannya, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Coba saya minta satu saja. Yang pertama kali Yesus terima yang mana? Dulu pernah dijawab Markus dulu tadi ya. Silakan ayo. Bisa nggak? Kalau abang tidak bisa, jangan nanya ke saya. Buktinya abang sendiri Kristen tidak ada. Mungkin penjelasannya gini loh, Bro. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Amasia waktu mengajar itu oral. Oral artinya hafalan. Dan tidak dengerin dulu Bang, dengerin dulu, izin Bang. Baru saya membeli kopi, serius. Hafalan gitu ya, menerima firman dihafal, bukan ngedebuk buku dari langit diambil Nabi Isa, enggak, hafal. Terus dia menghafal. Celakanya adalah tidak ada penghafal. Seperti sebagaimana Nabi Muhammad SAW menghafal, sahabat menghafal, dan seterusnya sampai sekarang. Nah kalau ada yang bertanya mana aslinya, mestinya kami yang bertanya ke Anda, gitu loh. Gitu Gini Mas, ya. Saya nggak bertanya aslinya, saya belum masuk ke sana. Saya cuma bertanya, ada nggak ini fisiknya, mau asli, mau palsu Injil Isa? Saya mau tanya itu aja dulu. Injil itu kan berita, firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Kalau dalam Al-Quran yang mana kata-kata Yesus itu? Pertama, ajuhruf. Innallah wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau di dalam Bible kan ada juga. Markus 12:32. Di situ mengatakan, Yesus mengatakan bahwa Allah itu Tuhannya. Yang kedua, Injil dalam Al-Quran, Ali Imran 49. Sof ayat 6, Ajufruf 59. Di Bible ada juga ini. Jadi untuk mengetahui Injil yang benar, Bible yang benar, firman Yesus yang benar, harus ditanya dulu. Di Al-Quran ada enggak? Ya, kalau Al-Quran tidak ada, berarti palsu. Maka saya tanya di Al-Quran, ada enggak? Ya sudah, ini Ajuhruf 59 itu Injil yang asli. Ya. Ali Imran 49, Sof ayat 6, atau waliyakum halal Injil bima anjalallah, atau ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, aku ini hambanya Allah, diberi kitab ajaran dan dijadikan seorang nabi. Nah itu Injil yang asli sudah. Kan Injil itu perkataan, firman yang Yesus terima. Yesus mengatakan apa? Tapi kan sudah menjadi kita. Wa rasulan ila bani Israel, aku diutus untuk Israel. Nah itu Injil itu. Cahaya kebenaran. Pertanyaan saya Pak Ustadz,
Pak Ustadz bisa nggak perlihatkan saya itu wujudnya itu? Ya nggak ada wujudnya orang. Firman Tuhan Oral itu kok. tidak. Firman Tuhan itu bukan tulisan. Yang menulis nanti manusia umatnya. Firman itu apa? Tahu nggak? Perkataan. Ya. Kalau kita misalnya kita pakai dalil, apa itu firman? Maka saya mempunyai 12 dalil. Firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Yang kedua, firman itu ucapan yang keluar dari mulut Tuhan. Ulangan 5:22, Yesaya 55 ayat 11. Karena firman itu ucapan diperdengarkan. Mana ayatnya? Mazmur 103:20, Yohanes 15:15, Yohanes 8:40. Nah itu. Nah, Jadi bukan tulisan firman itu, perkataan. Jadi kalau kamu menunjukkan mana firman itu, tulisannya mana? Wong firman itu perkataan, ya saya ucapkan. Mana Injil dalam Al-Quran? Ya ini. Wa rasulan ila bani Israel. Nah itu firman itu. Injil itu. Oh begitu ya. Ya iya. Silakan apa lagi? Dia minta ini seperti buku yang dijual di toko buku. Nggak ada bang. Bukan nggak begitu turun dari langit. Nggak ada hafalan. Ya kan dikatakan di Al-Quran sudah dirubah-rubah. Berarti udah nggak ada itu. Udah dirubah-rubah kok. Nah itu firmannya komen typing itu. Nah sekarang kalau kita mau cek. Nah ada tulisan sekarang kan yang Anda anggap di kanon Injil kan itu ya. Terserah Anda mau mengatakan itu benar-benar perkataan Yesus semua ya monggo saja. Ya, oke. Itu kan udah ditulis para penulis itu Markus, Matius, Lukas kan udah nulis tentang Yesus itu kan. Nah, apakah Anda mau percaya itu Injil benar-benar? Ya monggo saja. Itu maksudnya, Bang. Jadi gini, Mas. Al-Quran mengakui 4 kitab, ya. Pertama, kitab Taurat diberi kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ini semua ada kitabnya. Yang saya tanya, mana ini Injil Isa diberi kepada Nabi Isa ini? Ya, terus siapa yang rawat? Kitab. Siapa yang rawat di zaman Nabi Isa? Siapa yang rawat? Murid-muridnya pada kabur-kaburan kok dengan tentara penjajah itu. Nggak ada penghafal. Iya, bagaimana? Makanya, pertama Taurat ada kitabnya. Sabur, kedua Sabur, ada kitabnya diberi kepada Nabi Daud. Injil ada kitabnya, Al-Quran ada kitabnya. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz bisa nggak memperlihatkan wujudnya ini Injil Isa yang diberikan kepada Nabi Isa? Udah ditanya tadi hafalan kok. Udah dikasih tahu. Ini hafalan juga ya? Iya, hafalan. Nah, ada fisiknya, ada wujudnya ini siapa ya kan ada yang nulis. Oh gitu. Sekarang gini. Coba gini, Bang. Firman Tuhan itu Yesus menerima buku, apa Yesus mendengar? Yesus menerima firman ajaran itu berupa buku apa berupa suara didengar? Jawab Bang, suara Bang, bukan buku. Iya, tapi kan menjadi buku, ada fisiknya, ada wujudnya itu. Ya, terus siapa yang nulis, mana aslinya? Nah, kalau Mas bertanya begitu, Mas sudah pernah lihat nggak Al-Quran aslinya? Udah pernah lihat nggak? Nanya saya. Aslinya itu, walaupun Al-Quran itu aslinya yang kita hafal ini. Walaupun tidak melihat ada masalah kan dihafal, masih ada hafalannya. Oke. Makanya kata Yesus, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. So Yesus mana wujudnya? Loh, kamu udah denger ya? Nah ini ada Bible ini wujudnya fisiknya, kitab ini ada. Oke. Terus fisik yang pertama yang mana itu? Ya Bible ini yang sudah dari Yesus. Firman yang ya sudah ini Qurannya, ini Quran ini sudah sama juga berarti. Berarti Injil Isa dan Al-Quran sudah menyatu ya, satu fisik, satu wujud. Dengan apa? Dengan Injil Isa. Injil itu tidak usah ditanyakan Taurat dan Injil sudah Bang, karena itu untuk satu kaum. Taurat untuk Musa, untuk umatnya Israel. Injil untuk Yesus, Yesus untuk Israel. Ngapain ditanyakan? Kita ini bukan orang-orang tidak ikut apa-apa sudah.
Ya, oke. Cuman ada cumannya, kita harus mengimani bahwa itu pernah ada. Iya, udah, cukup. Itu intinya, Bang. Ke lain topik lagi lah. Yang lain lagi lah. Pusing nanyanya, pusing. Iya, cukup. Gitu. Silakan, apa lagi ya? Yang lain lagi lah. Saya standby dulu. Yang lain ya kamu. Cuma Tanya kamu lagi lah. Tanya Saya mau lagi. ambil minum dulu. Masa saya mau ambil minum dulu. Saya standby dulu. Berapa hari? Iya. 2 bulan. 2 bulan ya. Waduh. Keburu hujan lagi, Bang. Kelamaan ya. Sampai habis itu pertanyaannya itu. Memang itu banyak orang yang bertanya loh. Sedangkan kan dia tuh bertanya, dia minta mana aslinya itu Injil begitu. Mestinya kalau orang Kristen bertanya itu, mestinya dia yang buktikan dong sebenarnya. Ya ini udah ada buktinya ya. Ini kitab saya Bible Injil ini udah. Tidak semua, Bang. Gimana ceritanya? Siapa yang menulis itu? Penulis itu mestinya kalau benar ya, mestinya ditulis. Dengerin dulu, Bang ya. Anda kan mau biar minum. Mestinya ditulis. Setelah dia selesai tulis, dia kembali ngomong ke Yesus. Tuanku, guruku. Enggak ada ya. Seharusnya kalau memang itu gini, Bang. Ya. Seharusnya kalau itu asli, seharusnya tahu, hafal dong. Yang pertama kali disampaikan, kedua yang mana gitu. Ini kan itu juga boleh sih. Penulis misalnya Lukas menulis ya, Lukas 1 nomor 1. Tertulis yang mulia. Banyak orang ya menyusun berita. Bla 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 bla. Aku mengambil kesimpulan untuk membukukannya agar berguna bagimu. Selesai ditulis. Kata Lukas, "Guru, benar nggak ini firman yang kau terima dari Bapak di surga, Guru?" Tapi ini kan nggak terjadi. Kenapa? Lukas bukan murid Yesus. Lukas kagak pernah konfirmasi ke Yesus. Lukas menulis, Yesus sudah kagak ada. Jadi nggak ada cap jempolnya Yesus di Bible Anda itu. Oh loh maksudnya, Bang. Mudah-mudahan paham nih bahasa sederhananya nih. Datang Markus, datang Yohanes mimpi di Pulau Patmos. Dia melihat anak domba. Dia adalah raja ada tertulis di baju, di jubahnya dan di pahanya. Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah ini nih Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat Yesus di surga, ada tato di pahanya. Datang Paulus, perjalanannya dia ke Damsik, dibutakan matanya, rebah ke tanah. Terus dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Ngomonglah Yesus dari surga, "Akulah Yesus dari Nazaret yang kau aniaya itu." Ini mimpi apa bagaimana kok bisa bersoal jawab orang Yesus sudah nggak ada? Ditulislah, dijadiin kitab suci. Nah ini makanya banyak keraguan yang Anda maksud original itu gitu loh. Beda dengan Al-Quran, jelas tadi udah diterangkan kan bagaimana pewahyuannya, bagaimana Nabi Muhammad menghafal, bagaimana sahabat menghafal, bagaimana sahabat berinisiatif untuk menulis, kemudian tulisan itu dibaca ulang, Nabi mendengarkan, ada yang keliru, ada yang enggak, setelah lulus sensor baru diresmikan, ditulis begitu. Jadi Al-Quran ditulis, Nabinya masih ada. Ya jelas, Mas. Beda sama Bible, orangnya sudah kagak ada, dibuatkan surat. Tadinya orang ini mengajarkan dia utusan Tuhan, dibuatkan surat oleh Paulus, mati menjadi Tuhan. Datang Lukas, Bapak di surga menjadikan dia Tuhan. Dibawa ke Roma, dikonsilikan menjadi Tuhan. Artinya semua yang ada di sana, hampir 80-90% itu adalah pendapat-pendapat manusia berpendapat siapa itu Yesus. Makanya di dalam Bible Anda itu banyak sekali yang kontradiksi antara ajaran original teks, ajaran asli Yesus yang masuk akal
sebagaimana ajaran para nabi secara terstruktur, karena Yesus juga banyak mengutip perjanjian lama, banyak sekali bertentangan dengan tulisan-tulisan yang datang belakangan. Ulangan 64 berkata, Sema Israel Adonai Elohino Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa. Datang lagi Paulus berkata, dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan segala perintah, hukum Taurat dan segala ketentuannya. Mati hukum Taurat. Yesus berkata, aku ini utusan Tuhan, Tuhan satu-satunya, yaitu Yahweh di surga. Datang Paulus, matilah kau Yesus, kutuliskan kau surat. Matilah kau, bangkitlah kau kembali menjadi Tuhan. Dibantu oleh orang Roma dikonsilikan. Sip tuh urusan. Jadilah dia Tuhan. Mantap kan? Hebat kan? Hebat penulis ini. Yo, hebat. Hebat tuh penulis itu. Ditambah-tambahin, orangnya udah nggak ada, diomongin belakangan, disahkan kiri kanan begitu. Banyak intervensi tentara Romawi. Makanya dia di PB itu berbahasa Yunani. Makanya nanti Yesua Amasya turun yang kedua kali. Mana yang menulis surat mengatakan gue Tuhan? Hoi, sini lu semua. Gue udah ada di muka bumi nih. Tanda-tanda dari kiamat kan. Saya nggak pernah mengatakan diriku Tuhan. Tanggung jawab lu. Saya memerintahkan sunat. Kenapa lu pernah berkulup? Saya nggak pernah menghalalkan babi. Kenapa kalau bilang percaya itu? Disapa dulu nanti pingsan dia. Nah, ya selesai. Kan katanya ngopi 2 bulan. Oke, udah. Ya tak lah. Gitu kira-kira Bang. Yesus mengatakan dia Tuhan. Lanjut lagi tak. Gua lagi yang ngopi kalau panas. Yesaya 13 Mas. Bisa dibaca situ. Aku guru dan Tuhan. Original tesnya itu ponete kurios. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Inilah, makanya saya mau nanya. Nggak boleh, wah kena YouTube gua, Wak. Karena di kitab saya itu bukan Tuhan, Tuhan. Kurios, Bang, kurios. Saya nggak bahas kurios apa. Kurios, Bang. Kalau Anda saya ikuti, Bang, kalau Anda ikuti Yesus guru dan Tuhan, nanti Anda kelabakan membuktikannya. Kenapa? Kalau dengerin, apakah dia setelah kehidupan orang mati, ini Tuhan ini Yesus menghidupkan orang mati, baca lu. Dia itu menghidupkan Lazarus, kemudian dia berkata begini, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Mereka orang-orang di sekelilingku ini percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi waktu dia bermujizat itu mengucapkan syukur karena Bapa di surga ini memberi dia kekuatan bermujizat supaya orang-orang tahu bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan menunjukkan dirinya Tuhan. Baca baik-baik Pak datanya Pak. Janganlah mau didoktrin, udah tua kita ini. Lanjutkan. Jadi gini Bang User ya. Untuk membuktikan Yesus itu Tuhan atau utusan. Utusan itu apa? Yohanes 3:34. Menerima firman dan menyampaikan firman. Oke, kita buktikan. Yesus itu menurut Bang User menerima firman apa tidak? Kalau tidak berarti dia Tuhan. Tapi pertanyaannya jawab dulu. Yesus menerima firman apa tidak? Hah? Pingsan duluan. Kesiram air panas kayaknya. Kesiram kopi. Ustaz, di zaman Yesua Amasya, Nabi Isa alaihissalam itu Pak Ustaz, Nabi Isa alaihissalam masih hidup itu ya untuk Bani Israel itu. Ada nggak sih sejarah ada yang menuhankan dia begitu waktu dia hidup? Tidak ada. Ya, memang para nabi itu yang ngaku utusan dan mengenalkan Tuhan. Hanya saja ketika Yesus tidak ada, inilah orang-orang Romawi, Yunani, karena sudah terbiasa mentuhankan dewa-dewa yang menjelma jadi manusia. Tandanya dewa itu jadi dewa
harus punya mujizat luar biasa. Ya, makanya Yesus dianggap Tuhan karena menurut mereka pasti ini dewa ini. Gitu. Maksud gua gini loh, Tad. Maksud gua gini, Tad. Yesus Masya atau Nabi Isa alaihissalam kan lagi ngajar nih, lagi berdakwah kan begitu. Ada warga lah, siapa kayak yang datang gitu, atau datang Pak User. Misalnya Pak User masih hidup di situ. Pak Yesus berhenti dulu dong. Aku mau menyembah kamu. Kamu kan Tuhan. Ada nggak kayak gitu-gitu zaman dulu ya waktu dia masih hidup? Oh, tidak ada. Yang ada itu dalil-dalilnya itu pengakuan masyarakat. Nabi dia. Matius 21:10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Yohanes 6:14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar Nabi. Ya, Lukas 24 ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang Nabi. Ya, Yohanes 4:19, Nabi. Lukas 7:16, Nabi. Ya, jadi di zamannya Yesus itu gak ada yang mentuhankan dia itu utusan Nabi. Cuma 2 itu doang. Tambah di Al-Quran. Ini Abdullah, atani Alkitab, wa ja'alani nabiyya. Gitu. Tiba-tiba Yesus tidak ada, dilantik menjadi Tuhan. Bang Ustaz ini kasihan. Jadi di zamannya itu nggak ada, cuman Pak Ustadz pasti dong para nabi itu semua ada pengikutnya, ada kaumnya, ada yang membangkangnya Pak Ustadz ya. Di zaman Yesus Masya juga kan begitu ya, itu dia Pak Ustadz ya. Iya. Tapi nggak melebih-lebihkan bahwa dia Tuhan kan gitu ya. Iya, gak ada. Nah, nanti setelah dia nggak ada di muka bumi, baru penjajah Romawi ini yang pernah menjajah kampung halamannya Yesus Masya ini, dibawalah oleh itu, disinkronkan dengan ajaran mereka sudah nongol sebelumnya, pagan Romawi itu, dijualan nama Yesus, dijadiin tokoh supaya laku. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah banyak sih orang-orang yang paham, gereja di luar negeri pada kosong. Kenapa udah paham dia, terbuka. Oh iya ya, kok ini ajaran pagan berkembang gitu ya, gitu sih ya. Ke lapangan ya, RT ya mau lihat sepak bola di sana. Mudahan lah, ngadi-ngadi. Kapan ke Jakarta, Tad? Saya tunggu. Atau aku jemput? Oh, lagi ada orang dulu. Kapan Bang Di? Saya punya rencana ke sana. Aku jemput aja. Janganlah, jangan capek-capek. Udah lama aku nggak main ke rumah Ustaz Tata ya. Udah berapa tahun ya? 2, 3. Iya. 2. Tapi pertemuannya, perpisahannya ya nggak enak ya tadi ya. Iya, ngenes. Nggak mau berpisah. Gue tuh malas ketemu Ustaz Tata. Kenapa? Perpisahannya yang nggak enak gitu loh. Banyak kenangannya. Ada berapa kali ketemu? Udah sering lah, Tad. Walaupun kita berjauhan tapi diusahakanlah ketemu. Ustaz Tata ini guru ngaji saya loh teman-teman. Dia ngajari saya ngaji. Bener, serius. Dari dulu tuh. Duluan mana Ustaz Wapi, Tad? Di pondok daripada Ustaz? Ya, saya itu Alia, Ustaz Wafi itu Sanawiyah masih. Oh. Oh, Ustaz Tata duluan ya. Iya, beda apa ya? 6 tahun mungkin. Gimana Habib? Masih sering nelpon apa enggak? Jarang? Enggak. Enggak. Aku ada sih nelponan. Tapi dia pantau kok itu. Dia suruh orang pantau Ustaz. Dia pantau itu. Dulu Ustaz Tata ini saya udah apa dulu saya ya? Oh, nonton motor cross ya Ustaz ya di Palu ya. Iya.
Saya kadang-kadang di YouTube saya ngetik tanah runtuh, Palu cross. Waduh, ingat semua saya itu. Dulu saya panitia sih itu, Tat. Tapi sekarang bukan arena cross sekarang itu. Ya, orang kena Dirubah menjadi Toyota katanya. Apa mobil kayak toko mobil. yang kemarin kan likuidasi. Habis itu. Kenang-kenangan itu. Saya tidur di tanah runtuh itu berapa kali? Saya 5 kali mungkin. Enggak itu, Tat. Sekarang teman-teman ada yang mau bertanya ke Ustadz Tata, silakan apa aja begitu. Masalah apa saya silakan naik. Siapa yang mau naik bertanya, monggo. Saya kalau nonton bola langsung tegang gua, mending gua tunggu hasilnya aja deh. Gue nonton siaran ulang udah. Jadi nonton siaran ulang itu udah tahu hasilnya. Iya di YouTube saya. Iya ya, aku tuh nonton siaran ulang udah tahu hasilnya. Apalagi kalau menang kan enak. Gitu. Kalau kalah tidak saya tonton itu Indonesia. Kalau kalah saya nggak nonton, males gua. Bener, kecewa gua. Gitu. Jadi saya di sini berdoa insya Allah mudah-mudahan Allah Nanti terus. Udah berapa Kak? Wah, Belum 0-0. Keserang terus Indonesia ini. diserang terus. Tadi Dewa diserang terus. Iya. Oh, dikurung ya. Waduh, bahaya tuh kalau diserang. Gak sengaja kali. Biar dia habisin dulu babak kedua baru dia hajar dia. Ini babak kedua gimana sih? Oh, udah babak kedua ya? Ini babak kedua ini. Iya. Makanya tadi Dewa turun itu pengen konsen nonton. Ini tadi ditarik lagi. Ya sudah Dewa naik sambil nonton, nggak bisa diskusi dulu. Nanti Bang Yusur ya, setelah beres bola ya. Dewa lagi tonton dulu ya. Oke, Pak. Bang, aku lagi di YouTube, Bang. Kena aku YouTube-nya, aduh. Aku tutup YouTube aja kalau begitu. Nggak boleh. Itu kan, wah langsung kena tuh YouTube saya itu kalau nge-relay itu. Bener. Ini live di YouTube, ini menonton juga di YouTube banyak nih. Banyuwa juga lagi nonton nobar itu. Habis bubar nobar nanti baru kita live bareng lagi nanti gitu ya. Ya memang aku nggak siap kalah. Saya itu sedih kalau Indonesia kalah. Saya ini pemain bola dulu serius. Sekarang aja kalau ayo main bola ayo. Sabar ya teman-temannya, kita berdoa bersama ya. Semoga Indonesia menang, bisa masuk ke final. Tapi kalaupun seandainya kalah, ini sudah mencatat sejarah. Pertama kalinya Indonesia bisa masuk ke perempat final. Selama ini yang mendominasikan mereka-mereka ini. Indonesia buru-buru maju. Bawa penyisian udah nggak menang-menang gitu. Jangan kan Asia Tenggara aja nggak bisa ngapa-ngapa kan. Menurun, alhamdulillah sekarang ada peningkatan. Apakah karena naturalisasinya kali ya? Ustaz? Ya, user udah balik. Silakan Pak user. Ya, gimana? Silakan Pak user. Ada lagi yang tidak mau ditanyakan? Cukup, saya standby dulu. Lagi nonton bola. Kehabisan pertanyaan. Nanti besok-besok kan masih banyak pertanyaan. Ya silakan. Nggak usah diporsir dulu lah, step by step. Oke. Ya gak seru nganggur nanti di sini. Gol, yes, Gol. yes, gol. Alhamdulillah. Indonesia ya Kak. Wah. Iya. Alhamdulillah. Waduh, di tetangga aku rame semua ini. Teriak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Aku tutup YouTube dulu ah. Aku mau nonton. Aku udah menang, aku udah mau nonton. Bang Andi, Aduh, Andi Girang-girang jebol ini. Bang Andi. Keren ini. Gol ini. Oh, sujud syukur semuanya, alhamdulillah. Jangan di on cam ya, takutnya akunku kena banned permanen, itu sangat berbahaya.
Ustaz Tata lagi nonton juga, Ustaz? Enggak. Nah itu nonton di YouTube besok nanti kalau selesai. Iya. Ini teman-teman minta tausiah dari Ustaz Tata, katanya dari tadi taping. Saya bukan tausiah, saya pingin nanti ditanya-tanya saya ulas itu. Tentang ketuhanan Om Poot aja nanti juga direaksi. Buka, Wak. Udah buka, Wak, udah. Nih, siapa yang mau buka? Jangan nanti kena. Udah enggak apa-apa. Udah enggak live di YouTube gua. Akun Bang Singanya kena nanti. Oh ya? Enggak boleh ya? Enggak boleh. Ya. Itu nontonnya di mana sih? Di YouTube ya? Gue lagi. Oh, gue yang tadi ini. Belum. Wah, itu nontonnya di mana? Di Facebook apa di mana? Di Facebook Bang Andi. Kalau di Facebook apa namanya? Ya, bilang aja live streaming Timnas Uzbek vs Uzbekistan. Oh, di pencarian ya? Ya, di pencarian. Streaming. Live streaming. VS versus Timnas Indonesia PS apa? Timnas VS Uzbekistan. Uzbe. Jet tulisannya Ujet. Oh, ini dia nih. Yang penontonnya banyak Bang Andi. Nonton di sini, Wang. Buka, Wang. Iya, Bang. Jangan kena. Akun ini kena nanti. Akunnya siapa? Akunnya Dewa. Enggak apa-apa lah, bukan akun. Enggak bisa gede. Jangan. Akun aku yang kena, Ustaz. Waduh, putus-putus Paking, makasih Paking. Oh, enggak lancar. Udah nonton lagi lah satu akun nah. Enggak, ini kira-kira bisa nggak waktunya dipercepat ini supaya habis nih? Bisa ini. Kemelut di buka gawang. Lemparan dari itu yang panjang itu sama arahan ya. Awalnya tadi. Bisa gede ya. Loh, kok ada par lagi nih? Siapa yang salah lihat par? Bahaya nih. Oh, ini dilihat lagi kayaknya nggak sah atau gimana, nggak paham nih. Wah, kalau lihat par berarti Indonesia nih, karena menyerang dia nih, lihat parnya. Udah penalti lagi nih. Menit ke 65. Itu nggak bisa gede layarnya ya? Kecil layarnya dia. Pakai rotasi otomatis Bang Hendy. Di settingan HP-nya rotasi otomatis itu. Kemudian sah gol. Enggak Bu, Bang Andi. Loh, gol. Enggak. Gol. Enggak gol. Enggak sah. Ya. Loh, kenapa sih? Kayaknya handsball itu. Mau dibatalin kali ya? Wasitnya panik dianulir. Ya, oncom bener-bener. Enggak, masih lihat par kok. Wasitnya udah itu tadi dianulir. Curang ya. Wah, ya tuh kalau begitu nggak bener tuh. Kok nggak ada suaranya sih di gua? Oh, live streaming apa Bang Andi? Di Facebook? Iya, di Facebook. Terus putus. Gua ganti deh, gua cari yang bagus. Oh, udah ada nih, dapat nih. Gol. Anulir. Tetap gol, Pak. Enggak. Oh, 0-0 nggak jadi gol. Enggak jadi. Anjir. Enggak jadi. 0-0 itu 0-0. Anjir. Muda membangkitkan lagi semangat para pendukung Uzbekistan dan harus juga akhirnya harus batal karena biar Faisal Hayat dan Uzbekistan coba membangkitkan lagi penampilan mereka sempat tersentak dengan gol yang kenapa ya? Padahal nggak offset padahal. beruntung dianulir tadi karena ada handball. Oh, handball ya. Itu mah kemenangan yang tertunda lah. Kalau gue layarnya gede nih, gue bilang gede ya.
No, gede kan layarnya, mana kelihatan nggak? No. Gede kan layarnya nih. Ya, lemparan ke dalamnya mantap. Aduh. Kena kalau begini. TikTok. Iya, Bang Andi. Ya tutupin, tolong tutupin dari sana. Aduh. Waduh, bahaya. Yang capek, yang main bola, yang gemes, yang nonton. Aduh, bahaya. Serangan balik. Aduh, salah oper. Malas nontonnya udah gini nih. Oh, pantesan wasitnya dari Asia itu. Gol. Uzbekistan gol. Gol gimana? Ini Uzbekistan gol. Waduh. Itu enggak ada, belum lah. Waduh, Bang Hendy, itu mungkin beberapa menit itu live streaming yang ini mungkin. Delay, Bang, mungkin delay. Gol. Itu. Satu salah Indonesia. Uzbekistan gol. Waduh, ini. Ini. Itu Bang Hendy nontonnya yang ini, yang babak pertama kayaknya. Enggak, udah. Oh ya, baru gol nih. Delay. Kalah Indonesia. Delay itu. Tapi kenapa sih gara-gara dianulir ya tanda-tanda sini? Wasitnya dari Antioquia ini, benar juga tuh di bawah tuh. Rizky Ridho lepas, Rizky Ridho lepas. Wasitnya dari kampung Yesus mungkin ya. Rizky Ridho lepas, dia nggak lompat. Rizky Ridho salah. Tetangganya Yesus. Tuh dia nggak lompat. Coba kalau dia sentuh. Nah itu Rizky Ridho yang salah. Nggak lompat dia. Masih ada waktu lah. Abang bisa langsung aja Semangat. Kakak Caca ya Bang ya. Nomor WA-nya udah ada di layar Bang. Di 0822 2345 9229 Abang. Kemana bolanya itu? Aduh, bapak sih. VIP di Kak Caca. Nah, langsung aja di japri Kakak Cacanya aja Bang. Biar nanti Kakak Cacanya akan buatkan akun VIP-nya ya Bang ya. Itu di WA Kakak Cacanya Abangku. Langsung aja di WA Kakak Cacanya ya Bang ya. Bilang aja Kakak Caca buatkan akun VIP dong Kakak Caca. Minimal deposit berapa Caca? Nah, kita di japri aja Bang. Gak usah takut, gak usah ragu. Langsung aja sekarang juga japri Kakak Caca Bang. Sumpah maksudnya besok sakit perut Bang. Karena dia kehilangan Indonesia Bang. Jelas Indonesia udah gol di situ. Hampir gol lagi kena gawang. Kena gawang. Kalah Indonesia, kalah permainan. Iya. Kena tiang gawang untungnya. Kalah permainan. Abang bisa langsung Kakak Caca di 0822
pada diem nih. Udah asik nonton. Iya. Ini juga lagi nonton. Aduh, Gong. Aku nonton barusan. Alhamdulillah. Udah satu kosong nggak enak liatnya. Udah kayak lemes duluan. Ini